Halo, Sobat Profesor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, yang dimana PSSI udah merilis 27 nama-nama pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Tentunya dari 27 nama-nama pemain inilah kita akan menggantungkan harapan kita di kualifikasi Piala Dunia kali ini, teman-teman. Karena di pertandingan sebelumnya di bulan Oktober, langkah kita sedikit mundur ke belakang dari pintu Piala Dunia, karena seharusnya kita bisa melaju lebih cepat mendekati pintu Piala Dunia, tapi nyatanya dari dua laga yang Timnas Indonesia lakoni di bulan Oktober hanya mampu mendapatkan 1 poin. Itu pun dari kandang Timnas Bahrain. Melawan Timnas Cina yang kita gadang-gadang mampu mendapatkan 3 poin, justru kita kehilangan poin penuh dari kandang Cina. Jadi mau tidak mau Timnas Indonesia atau tim asuhan dari Coach Sintayong harus bisa mengambil poin dari negara-negara kuat yang ada di grup C ini, termasuk Timnas Jepang yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia di bulan November ini. Begitupun dengan Timnas Arab Saudi, apalagi nanti kalau ketemu dengan Timnas Australia dan Bahrain dan Cina. Indonesia tidak boleh lagi melepaskan 3 poin dari Bahrain dan 3 poin dari Cina, karena kalau kita tidak bisa melaju melalui jalur runner up, tentunya target yang dipatok oleh PSSI pada Coach Sintayong harus bisa mengambil peringkat keempat untuk lolos ke round 4 tentunya. Jadi dari 27 nama-nama pemain yang dipanggil ini, disinilah harapan Timnas Indonesia digantungkan, dan saya berharap ke 27 nama pemain ini bisa memberikan apa yang dia punya, bisa memberikan segalanya, kekuatan terbaiknya ketika dipercaya untuk turun ke lapangan menghadapi Timnas Jepang yang kita tahu pertandingan ini nanti akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Timnas Indonesia. Meskipun kita bermain di hadapan supporter kita sendiri, bermain di Stadion GBK, ya Jepang adalah tetaplah Jepang, negara kuat di Asia yang di grup C ini di 4 pertandingan yang udah ia lakoni belum pernah mengalami kekalahan. 3 kemenangan, 1 hasil imbang, poin 10, menempati pemuncak klasemen sementara di grup C dengan 10 poin. Jadi tentunya ini tidak akan mudah, meskipun pelatih dari Timnas Jepang juga menganggap Timnas Indonesia adalah tim yang tidak boleh diremehkan, apalagi kalau menghadapi tim ini di Stadion GBK yang berkapasitas 60.000 atau 70.000 supporter. Itu tentunya tidak mudah bagi Timnas Jepang. Tapi kita udah melihat bagaimana Timnas Jepang mampu mengalahkan Arab Saudi, mampu mengimbangi Timnas Australia, Timnas Indonesia yang secara peringkat 130 melawan Timnas Jepang yang peringkatnya 16 ya kalau tidak salah, teman-teman. Itu tentunya akan membuat Timnas Indonesia harus bekerja keras jika ingin mendapat poin dari Timnas Jepang. Tapi di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun Timnas Jepang sangat superior di 4 pertandingan yang udah ia lakoni, meskipun Timnas Jepang secara hitung-hitungan kertas sangat kuat dibanding Timnas Indonesia, tapi di atas lapangan kita nggak tahu. Segala sesuatunya masih mungkin terjadi. Apakah Timnas Jepang akan melakukan bunuh diri? Apakah Timnas Jepang tidak perform dengan seperti permainan-permainan sebelumnya? Jadi kita harus percaya diri dengan kekuatan Timnas Indonesia kita saat ini. Kita juga punya pemain-pemain yang cukup bagus di dalam skuad Timnas Indonesia yang dipanggil oleh Coach Sintayong sebanyak 26, termasuk di lini penjaga gawang ada Martin Paes. Martin Paes ini tentunya akan menjadi pilihan utama Coach Sintayong di
bawa mistar gawang timnas Indonesia, meskipun ada Muhammad Riyandi dan Nadeo Argawinata, tapi saya yakin dan percaya Martin Paes yang akan mengambil posisi utama timnas, kiper timnas Indonesia. Dan untuk 3 center back, ya ini pilihan yang berat bagi saya teman-teman. Mungkin Sinteyong juga, karena tentunya Coach Sinteyong tidak ingin lagi melakukan kesalahan pemilihan pemain seperti yang ia lakukan ketika menghadapi timnas Cina, tidak menurunkan skuad terbaiknya terlebih dahulu. Jadi untuk 3 center back, saya tentunya ingin melihat di situ ada Rizky Ridho, J.I. Jes, dan siapa ya? J.I. Jes dan Max Hilger teman-teman. Mungkin Justin Hubner dan Jordi Amat akan dicadangkan terlebih dahulu, karena kedua pemain ini, baik Justin Hubner dan Jordi Amat, baru kembali dari cedera. Jadi kita membutuhkan pemain-pemain yang fit 100% untuk bertempur melawan timnas Jepang. Jadi kemungkinan besar itu yang akan mengisi 3 center back timnas Indonesia: Rizky Ridho, Max Hilger, dan J.I. Jes. Untuk posisi kiri tentunya ini akan menjadi milik Calvin Verdong. Calvin Verdong ya jangan lagi ditarik ke posisi center back, karena ini memang posisinya di wingback kiri, dan di tempatnya di wingback kiri pemain ini memang bermain cukup bagus, baik dari akselerasinya, naik turunnya, bertahan juga bagus, crossingnya juga bagus teman-teman. Dan di posisi wingback kanan tentunya kalau Sandy Walsh udah fit 100% tentunya akan menjadi milik dari Sandy Walsh teman-teman. Meskipun di situ ada juga yang dipanggil oleh Coach Sinteyong, Sayuri bersaudara, tapi saya yakin yang akan menjadi pilihan pertama di situ adalah Sandy Walsh teman-teman, karena di situ ada Sandy Walsh atau Yakob Sayuri, begitupun dengan Eliano Renders. Eliano Renders ini ya cukup sulit untuk menebak posisinya teman-teman, karena dia punya banyak posisi yang bisa ditempati. Jadi ya saya melihat di situ akan menjadi milik Sandy Walsh. Di posisi tengah tentunya akan menjadi milik Tom Haye. Ini pemain yang sangat penting yang sebelumnya tidak diturunkan oleh timnas Indonesia ketika menghadapi timnas China. Jadi itu salah satu blunder pemilihan pemain juga menurut saya ketika Coach Sinteyong tidak menurunkan Tom Haye di babak pertama ketika menghadapi timnas China. Dan yang akan menemani Tom Haye di lini tengah tentunya yaitu Nathan Chow Aon teman-teman. Ricky Kambuaya akan menunggu giliran, sementara Ipar Jenner kita tahu kan terkena akumulasi kartu, jadi tidak akan dimainkan oleh Coach Sinteyong. Mungkin Ipar Jenner akan mengambil bagian ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi. Dan di posisi lini depan ada pemain baru tentunya yang dipanggil di situ, termasuk Ramadan Sananta, karena Dimas Derajat tidak dipanggil lagi karena ada cedera yang dideritanya, jadi tidak dipanggil teman-teman. Jadi yang akan mengisi di posisi lini depan ya tentunya di situ ada Wak Haji, Ratnat Oratmangun yang di sisi kiri, dan di sisi kanan mungkin di sini akan menjadi perebutan antara Yakob Sayuri dan Eliano Renders teman-teman. Tapi menurut saya akan lebih baik kalau Eliano Renders yang mengisi wing kanan timnas Indonesia. Mungkin Yakob atau Yance akan mengambil alih di posisi kiri di babak kedua teman-teman. Untuk lini depan tentunya akan menjadi milik Rapai Sturi. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka akan menunggu giliran, apalagi Rapai Sturik juga baru-baru mendapatkan gol pertamanya bersama klub barunya yaitu Brisbane Roar kemarin teman-teman, dan itu akan menambah
rasa percaya diri, rasa curi ketika menghadapi timnas Jepang nanti. Dan saya harap pemain-pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia dan pemain-pemain yang diturunkan sebagai starting line up nanti, ya sekali lagi bisa memberikan yang terbaik di atas lapangan. Apa yang dipunya, berikan segalanya di atas lapangan. Karena kalau tidak, Jepang bisa saja membuat kita tersungkur di hadapan supporter kita sendiri dengan gol yang cukup banyak. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no bubble. Bye-bye.